Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa hadir untuk menggembirakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan salam, pengajian untuk mengkaji kaitannya dengan fikih menurut pandangan tarjih, dan insya Allah ini merupakan rangkaian kegiatan yang diagendakan, yaitu dilaksanakan selama 1 bulan di bulan Sya'ban ini. Dan ini pertemuan kita yang kedua, melanjutkan dari pembahasan tema kita sebelumnya. Salat ma'asalam kita sampaikan kariban Nabiullah Muhammad SAW. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah mengkaji kaitannya dengan banyak hal terkait dengan puasa, dan kita akan lanjutkan dua pembahasan ya, dan insya Allah nanti kita akan masuk ke persoalan-persoalan terkait dengan puasa dan Ramadan, yang itu kemudian dibukukan di buku tanya jawab. Dan kami lihat di buku tanya jawab itu yang berkaitan dengan puasa itu ada di 5 jilid, jadi jilid pertama sampai jilid kelima itu ada berkaitan dengan puasa. Kita akan coba mengkaji agar nanti hal-hal yang selama ini dipertanyakan, seperti pertanyaan yang minggu sebelumnya itu bagaimana kemudian buka rumah makan atau warung itu ya di siang hari, itu ada pertanyaannya di tanya jawab, termasuk kaitannya dengan cara mengganti puasa yang ditinggalkan bagi mereka yang haid, wanita yang haid, nifas, atau mereka yang berhalangan safar atau juga karena sakit ya, sehingga tidak mampu melaksanakan puasa dan wajib untuk mengganti di hari lain. Kalau tidak mampu untuk mengganti puasanya di hari yang lain, maka diwajibkan atasnya fidyah. Itu nanti ada juga pembahasan pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertama ya, kaitannya dengan apa sih hal-hal yang harus kita jauhi selama berpuasa. Agar apa? Agar puasa kita ini nilainya itu tidak berkurang drastis. Bahkan naudzubillahi min dzalik, kita puasa menahan lapar dan minum, ternyata tidak ada nilai amal solehnya sama sekali di hadapan Allah. Ini kan rugi gitu ya. Sama seperti orang lain, sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan haus, tapi ternyata kita merugi karena kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Di sisi lain, ada orang-orang yang kemudian dia berpuasa dengan penuh keikhlasan, benar-benar menjaga diri dari hal-hal yang kemudian dapat merusak puasanya, maka luar biasa ganjaran dari Allah. Karena puasa ini istimewa. Ya, di kajian kita sebelumnya kan dibahas bahwasanya ya puasa ini itu salah satu keutamaan puasa Ramadan itu dibandingkan ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Puasa itu untukku. Jadi amalan ibadah kita yang lain, sholat, zakat dan sebagainya itu untuk kita. Tapi kata Allah, puasa itu innahu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang kemudian akan memberikan balasannya. Artinya puasa itu kalau amal lain itu dilipat gandakan ya sekian 10 kali dan sebagainya gitu ya. Kalau puasa itu tanpa batas, tergantung kepada kualitas ibadah puasa kita. Maka ini penting untuk kita perhatikan ya, mengingatkan kita, mungkin sudah tahu tapi perlu kita ingatkan kembali ya. Dan termasuk orang di sekitar kita, keluarga kita juga sampaikan ya, agar sama-sama mengingatkan. Jangan sampai kemudian hal-hal ini dapat merusak ibadah puasa kita. Apa yang harus kita jauhi? Yang pertama adalah berkata atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti berbohong misalnya, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, termasuk juga membuat kegaduhan, mengganggu orang lain gitu ya, berkelahi, serta perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahu khamsah. Artinya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi sia-sia kemudian kalau kita berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, bohong, dan tentunya perkataan-perkataan yang lain ya, seperti yang disebutkan mencaci maki, ya, membuat gaduh gitu ya, berantem, bertengkar, cekcok dengan tetangga, itu dihindari agar kemudian kualitas puasa kita bisa baik ya, tidak kehilangan nilainya. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan agar kemudian kita menghindari apabila kemudian ada orang yang mancing-mancing gitu. Kalau di luar sana kemudian ada orang yang ngajak cekcok, ya, kita harus menjauhinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu dan janganlah berbuat gaduh, ya, cekcok, bertengkar gitu ya. Nah, jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. Ya, jadi perkataan yang buruk, caci maki itu harus dijauhi. Ya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengupayakan itu ya, untuk kemudian berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik untuk diam. Diam artinya menahan diri untuk tidak berkata, daripada berkatanya kelepasan gitu ya. Ini berlaku juga dalam lingkungan keluarga kita. Daripada kemudian cekcok itu sama pasangan, lebih baik menahan diri dulu untuk kemudian diam, daripada nanti keceplosan nanti berkata yang buruk. Terlebih lagi kemudian kalau kita sedang berpuasa, apalagi puasanya itu di bulan Ramadan. Sehingga ini hikmah, salah satu hikmah puasa Ramadan itu kemudian bisa mencetak diri kita itu lebih bisa mengendalikan lisan kita. Ya, kita berlatih kalau kemudian di masyarakat agak susah gitu ya, apalagi sudah lingkungannya ya berkata kotor tetangga dan sebagainya gitu. Mungkin sedikit kita kemudian terpengaruh, ya kita mulai kemudian menahan diri. Salah satunya lewat momen Ramadan ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita hindari yaitu berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Jadi kalau kita berwudu, itu kan kajian kita di tahun kemarin itu yang kaitannya dengan wudu, salah satunya yaitu istinsyak. Jadi berkumur itu sekaligus kita menghirup air ke dalam hidung. Jadi kalau di luar puasa silakan menghirup air itu agak keras gitu ya, agar apa? Agar membersihkan hidung kita. Bahkan penelitian sendiri itu bahkan dianjurkan untuk mencuci hidung. Kalau di kedokteran mencuci hidung itu ya kalau bisa dengan cairan NaCl itu yang di apotek itu dicuci hidungnya. Memang dirasakan kalau apalagi suka kemudian flu gitu ya, punya penyakit flu, hidungnya kotor itu lewat cuci hidung. Nah, kita dalam Islam sudah dianjurkan sebenarnya setiap kemudian kita berwudu kita menghirup air ke hidung. Tapi kemudian kalau dalam kondisi berpuasa, maka boleh saja kemudian dicuci hidungnya, tapi jangan sampai menghirup secara berlebihan agar nanti jangan sampai air itu masuk ke hidung. Hidung ini kan nyambung ke kerongkongan sehingga kemudian masuk ke tubuh. Ya, ini sebagaimana hadis dari Nabi an Laqid ibni Saburah qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu'i qala asbiril wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dari Laqid bin Saburah radhiyallahu an, saya berkata, hai Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang wudu. Rasulullah kemudian bersabda, ratakanlah air wudu dan sela-selai jari-jarimu. Nah, ini juga kembali kita mengulas wudu ya. Kalau kita berwudu kita ratakan air wudu, maka diusap gitu ya. Kalau kena wajah diusap, termasuk tangannya itu kita gosok agar rata air wudu. Kemudian sunnahnya juga di sela-selai jarimu, ketika mencuci tangan itu di sela-selai jarinya. Dan keraskanlah dalam menghirup air dalam hidung ya. Salah satunya yaitu anjurannya disuruh istinsyaknya itu agak keras ya, agar nanti hidung kita bisa bersih. Kemudian kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat al-khamsah. Kemudian yang ketiga yang kita hindari yaitu mencium istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwat. Ini ada notisnya ya, jika tidak mampu menahan syahwat. Ya, kita sunahkan itu ya tentu romantis sama pasangan.
Rasulullah juga mencontohkan demikian. Jadi mencium istri boleh saja, tidak ada larangan. Mencium istri bermesraan itu boleh, asalkan ya tidak melampaui batasan. Sekiranya kemudian kita menilai diri kita gitu tidak mampu menahan syahwat pada saat itu, maka dihindari untuk dekat-dekat dengan istri. Artinya kontak itu dihindari. Ya, menahan syahwat di sini tentunya itu yang membatalkan itu adalah di siang hari. Ya, kalau di malam hari itu diperbolehkan, silakan. Ketika berpuasa ya hati-hati gitu ya, jangan sampai kemudian berlebihan dalam bermesraan dengan pasangan. Dasarnya adalah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakakum li'irbi. Rahu Jamaah wan Nasa'i. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia berkata, pernah Rasulullah itu mencium dan merangkul saya dalam keadaan berpuasa. Ya, ini juga petunjuk dalilnya bahwasanya merangkul kemudian mencium istri ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya. Ya, jangan sampai kemudian kebablasan. Karena apa? Kalau sampai kebablasan, ya maka ikopnya berat. Ya, harus pertama kali memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, ya sekarang kan tidak ada budak ya. Tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau yang muda-muda ini kan bisa puasa gitu ya, ya laksanakan gitu. Jangan kemudian menyepelekan sanksinya gitu. Kalau karena kemudian kebablasan, apalagi pengantin baru, hati-hati. Saya di KUA itu sering juga waktu di Kutai itu ada yang nikah di bulan Ramadan, nikahnya di bulan Ramadan. Maka sengaja kami setting itu gimana nikahnya itu biar agak sore dan pesankan betul gitu ya, bahwasanya berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa dan ikopnya itu sanksinya berat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada 3 itu yang kiranya kita hindari ketika berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah amalan apa sih yang dianjurkan selama berpuasa? Ya, yang pertama tentu ini juga sudah kita ketahui bersama. Kalau di luar bulan puasa, ya sholat lail kita sendiri. Bahkan ya kadang kita jarang gitu ya untuk melaksanakan. Nah, ini di bulan Ramadan salah satu amalan yang saat dianjurkan yaitu mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan atau disebut qiyamul Ramadan, salat tarawih dan sebagainya, banyak sebutannya. Dasarnya adalah hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurabbibuhum fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurhum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan qiyam atau salat di bulan Ramadan kepada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Jadi memang nggak wajib, cuman memang sangat dianjurkan, disunahkan. Ya, sampai kemudian Rasulullah itu yang menganjurkan, itu berarti sunnah yang kita upayakan betul ya. Meskipun kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan qiyamu Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ini salah satu keutamaan Ramadan ya. Ada hadis juga dalam
riwayat lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, siapa sih dari kita itu yang nggak berdosa? Ya? Kita pasti penuh dengan dosa, melakukan kesalahan. Kalau dosa besar ya kita mohon ampunnya itu spesial khusus gitu ya. Taubatan nasuha ada cara khusus, berjanji nggak mengulangi dan sebagainya, taubatan nasuha. Tapi dosa-dosa yang remeh, yang kecil, yang tanpa kita sadari kemudian menyakiti ya berbuat dosa dan maksiat gitu ya, lalai dan sebagainya, maka salah satu alternatif ya sarana untuk mohon pengampunan dari Allah adalah melakukan amalan soleh. Salah satunya yaitu dengan berpuasa, salah satunya diantaranya juga dengan qiyam Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua adalah sunnahnya adalah mengakhirkan makan di waktu sahur dan menyegerakan berbukanya. Ya, ini sunnah dari Rasulullah. Jadi walaupun kuat, ya, jangan kemudian udah saya sahurnya jam 12 saja, ya, nanti khawatir kebablasan. Sekarang kan sudah ada banyak device ya, HP bisa dikerasi volumenya kenceng banget gitu ya. Kalau masih susah juga bagi yang para bujang-bujang, segera menikah biar ada yang bangunin kan gitu alternatifnya ya. Dasarnya adalah Sahal ibni Sa'ad yaqulu kuntu atasaharu fi ahli thumma yakunu sur'atun bi an udrika salat al-fajri ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari. Artinya dari Sahal bin Sa'ad yang berkata, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat lain, ini langsung saya artinya ya, dari Abu Dzar diriwayatkan, dia berkata Rasulullah bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, jadi sunnahnya dianjurkan itu kita segera berbuka, walaupun bukanya itu hanya dengan air saja, ya. Yang sebenarnya kita misal dengan sebutir kurma gitu ya, walau misalnya dalam perjalanan kan nggak bisa makan nikmati buka di jalan, di lampu merah langsung dengar azan ya. Kemudian kita berdoa dan sahur ya. Kalau nggak ada air dengan kurma, kalau nggak bawa air ya menepi dulu beli air. Kemudian ya ini menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ini dianjurkan. Silahkan sebelum berbuka puasa, apalagi dalam keadaan berpuasa, ini salah satu momen yang istijabah ya. Kemudian itu kemungkinan makbul doanya itu sangat besar, yaitu ketika hendak berbuka. Jadi perbanyak doa. Jangan kemudian terlalu sibuk sama mengatur posisi makanan, kanan ini nanti habis makan ini nanti tidak sesuai prediksi juga gitu ya. Ya silahkan berbuka ala kadarnya aja makanan. Ya kemudian di 10-20 menit sebelum berbuka perbanyak silakan doa, berzikir gitu ya, mohon ampun sama Allah, berdoa apapun kehendak yang kita inginkan, berdoa minta sama Allah. Dan termasuk doa-doa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi. Nah ini salah satu doa berbuka puasa yang dicontohkan Nabi, yaitu dhahabat dhuma'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru
insya Allah. Itu doanya salah satunya ya. An Ibni Umar qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dahadallahu wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Abu Daud. Ya, dari Ibnu Umar diriwayatkan dia berkata, apabila Rasulullah SAW berbuka, beliau berdoa, ya, seperti redaksi yang tadi, yang artinya hilanglah rasa haus dan basahlah urat-urat badan, dan insya Allah mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu memperbanyak sedekah dan banyak-banyak mempelajari dan membaca Al-Quran. Ya. Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Muttafaqun alaih. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, apalagi ketika Ramadan. Maka ya seperti yang disampaikan sebelumnya, salah satu persiapan kita untuk menyambut Ramadan adalah salah satunya termasuk mempersiapkan finansial juga gitu ya. Jadi silakan buat agenda, misalnya punya target setiap bulan Ramadan satu hari infak 10.000 misalnya begitu ya, untuk fakir miskin ya. Ini mau dipraktekkan ya, kecil nilainya tidak masalah, asal kemudian kita istiqomah dan jangan kemudian ya jangan lupa ya menjaga hati kita ikhlas ya. Kemudian kalau kita berbagi saya 200.000 tapi kemudian ngomong sana sini kan juga tidak memperhatikan kualitas amal ya. Tidak, ya memang keikhlasan itu mau diomongin mau tidak ya tergantung kepada kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara iktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ya. An Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhiri min Ramadan. Dari Ibnu Umar riwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Ya, kalau kita mampu bisa beriktikaf pun diusahakan beriktikaf. Kalau tidak ya kita cari di kemudian momen-momen, misalnya kalau bekerja, momen liburan ya kita bisa iktikaf di banyak masjid, termasuk kayak di sini juga ya mengadakan iktikaf. Nah, bisa kita untuk bergabung. Ya, itu hal-hal yang dianjurkan selama bulan Ramadan dan hal-hal yang kita upayakan kita jauhi. Nah, insya Allah nanti di minggu depan kita akan bahas temanya khusus berkaitan dengan sholat tarawih. Ya, kalau sempat nanti kita juga akan bahas kaitannya dengan sholatnya. Di waktu yang lagi sedikit ini kita akan coba mengupas kaitannya dengan tanya jawab seputar puasa. Ini ada sekali lagi, itu ada di tanya jawab jilid 1 sampai 5. Nah, kalau ada LCD itu bisa saya tampilkan sehingga bisa dipilih mana sih pembahasan yang baiknya nanti kita dahulukan gitu ya, atau nanti pertanyaan yang kemarin muncul coba kita akan bahas kembali ya. Ini berkaitan dengan ya, membayar fidyah kemarin
Tapi yang tanya nggak ada, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas mulai dari jilid 1. Kalau ditanya jawab jilid 1 itu masalah puasa ada di halaman 105. Saya cari dulu ya. 105. Baik. Pertama, ada pertanyaan. Kalau niat itu dinyatakan sebelum fajar, apakah masih dapat melakukan niat setelah ada tanda imsak? Seperti pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya ketika berpuasa kita harus kemudian sudah meniatkan, ya, masang niat itu sudah di malam sebelumnya. Jangan kemudian kita tidak berniat puasa, ya. Nah, jawabannya adalah tanda imsak itu maksudnya kita mulai bersiap-siap untuk melakukan mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa, karena puasa sendiri itu adalah maknanya adalah imsak atau menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar dalam hal ini fajar shadiq ditandai dengan waktu azan kita sudah dimudahkan, ya. Waktu azan sudah ada, ditandai dengan itu. Azan subuh maksudnya. Kemudian waktu imsak itu biasanya kan diberikan 10 menit sebelum waktu subuh sebagai persiapan untuk melakukan pencegahan. Nah, agar setelah memasuki waktu subuh sebagai awal melakukan puasa, memang benar-benar kita sudah siap dan tidak ada sisa-sisa makanan di mulut kita yang dapat kemudian mengganggu puasa kita, ya. Jadi pada waktu adanya tanda imsak itu boleh untuk melakukan niat, ya. Bahkan masih boleh kemudian kita makan, minum kalau memang sangat diperlukan. Seperti misalnya kita kesiangan bangunnya atau untuk makan sahur, ya. Kemudian yang diperhatikan hanya saja sangat diharapkan agar segala sesuatunya itu sudah siap. Jadi pada waktu imsak itu biasanya kan ada tanda di masjid ya, imsak gitu. Kita lihat juga itu imsaknya itu berapa menit. Nanti imsaknya 30 menit kan terlalu jauh, ya. Ya seenggaknya 10 menit lah imsak gitu, ya. Itu kita sudah menahan diri dari yang membatalkan agar puasa kita itu sempurna. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, ini menarik, khususnya bagi yang kemudian sudah menikah, ya. Kalau orang yang akan berpuasa Ramadan dan pada malam harinya sebelum fajar telah melakukan niat, tetapi kemudian dia dalam keadaan junub dan sudah masuk waktu subuh sebelum mandi junub atau janabah, apakah boleh melakukan puasa? Ya, jadi kalau kemudian kita sudah masuk waktu subuh, azannya sudah berkumandang, tapi kita masih dalam keadaan junub dengan berbagai sebab, gitu ya, apakah karena sudah menikah atau mungkin karena mimpi basah, gitu ya. Udah masuk waktu azan kan sudah mulai kita berpuasa, udah niat, udah makan sahur, apa boleh kemudian kita melanjutkan puasa kita? Maka jawabannya adalah orang itu boleh untuk melakukan puasa di hari itu, karena Nabi pernah melakukan yang demikian seperti tersebut pada hadis riwayat Aisyah. Langsung saya artinya, ya. Sungguh Rasulullah pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan sedang beliau dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Maka mandilah beliau dan kemudian berpuasa. Ini bahkan Rasulullah itu saking jadi teladannya bagi kita, kemudian sampai dicontohkan yang demikian. Jadi di malam hari di bulan Ramadan itu diperbolehkan kemudian kita melakukan hubungan suami istri, ya. Itu bahkan dicontohkan langsung sama Nabi, diriwayatkan kemudian oleh Aisyah sebagai contoh bagi umatnya, gitu ya. Nah, itu berarti diperbolehkan. Hadis ini dinyatakan rajih, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa orang yang di waktu subuh dalam keadaan junub, ini ya berarti
maksudnya adalah puasanya bisa dilanjutkan, tidak batal. Silakan kemudian dia bersegera kemudian untuk mandi junub dan melanjutkan puasa, melaksanakan sholat, gitu ya. Kemudian nah ini waktunya belum ya. Belum dilanjutkan. Oke, silakan. Ada pertanyaan terkait masalah niat, niat puasa untuk puasa sunnah itu kan tidak kan untuk puasa Ramadan kan wajib. Pertanyaannya dia itu niat Ramadan itu diniatkan cukup sekali dari awal apa setiap hari bulan Ramadan? Sebenarnya niat itu ya bisa kemudian kita niatkan itu nanti sebulan penuh saya akan berniat untuk melaksanakan puasa, bisa demikian. Kan niat itu ada di dalam hati. Tentunya dengan catatan ya tidak meninggalkan satu hari di pertengahan gitu ya. Ya lebih baik kemudian kita menguatkan kembali niat kita ya di setiap akan melaksanakan puasa. Karena kan bisa jadi di pertengahan kita ada hal-hal yang kemudian membuat kita tidak bisa berpuasa kan, misalkan sakit ya, atau karena kita bepergian ya, termasuk bagi wanita yang haid atau nifas. Tidak berat sebenarnya kemudian kita niatkan, tapi untuk berjaga-jaga ya sejak awal puasa kita sudah meniatkan untuk kemudian berpuasa satu bulan penuh ya. Kita niatkan di dalam hati begitu. Silakan, insyaallah diperbolehkan ya. Ini kemudian yang selanjutnya ya, bagaimana hukumnya puasa Ramadan yang tertinggal karena datang haid, sedang antara dua Ramadan berikutnya tidak dapat diqadha akibat hamil, melahirkan dan menyusui? Nah, ini pertanyaan dari kemarin jamaah yang wanita kaitannya dengan hal ini. Ya awalnya karena haid dan nifas, tapi kemudian lanjut gitu ya, belum sempat membayar puasanya, lanjut kemudian dia dalam keadaan kemudian datang hamil, lanjut setelah hamil melahirkan, dia menyusui, termasuk habis hamil kan ada nifas juga ya. Dan bagaimana hukumnya puasa Ramadan yang tertinggal akibat melahirkan, nifas dan menyusui? Dapatkah nifas disamakan hukumnya dengan menyusukan? Karena sedang bernifas juga menyusukan. Ya, jawabannya adalah orang yang tertinggal melakukan puasa di bulan Ramadan karena sakit atau bepergian, maka diwajibkan untuk menggantinya. Artinya melakukan puasa ganti di waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, orang yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh berpuasa. Dan puasanya harus digantikan pula di hari yang lain, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis mauquf bihukmil marfu', kata Aisyah, yang artinya kami kadang-kadang mengalami haid, maka kita diperintahkan untuk mengganti puasa. Nah, dalam mengganti puasa yang tertinggal itu dikatakan di hari yang lain, maksudnya adalah di hari di luar bulan Ramadan. Tentu saja itu di tahun tersebut. Kalau tidak dapat dilakukan di tahun itu karena ada halangan seperti hamil dan menyusui, tidak ada halangan dikerjakan puasa itu di waktu yang lain, dalam hal ini tahun berikutnya. Nah, artinya memang ya puasa yang ditinggalkan itu hutang, harus dibayarkan segera. Ya kalau kemudian tidak ada halangan, sebenarnya setelah Ramadan ya segera mengganti
puasanya, ya bahkan lebih diutamakan kemudian dibandingkan mengerjakan puasa sunnah, ya di bulan Syawal. Ya, dia didahulukan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan kalau tidak ada halangan. Tapi kalau kemudian seperti kasus ini ada halangan, ya sebenarnya tidak ada larangan kemudian diganti di tahun yang selanjutnya. Ya, silakan untuk diganti puasanya. Kemudian kedudukan nifas itu dapat dikiaskan atau disamakan dengan haid. Jadi harus diganti dengan mengerjakan puasa. Sedang orang yang hamil dan menyusui ini ada nas khusus. Mereka dibebaskan mengerjakan puasa dengan cukup membayar fidyah. Jadi tidak perlu mengganti puasa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi. Sungguhnya Tuhan Allah yang maha besar dan mulia telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian, serta membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Ya, dari Ibnu Abbas yang berkata kepada jariyahnya yang hamil, engkau termasuk orang yang berkeberatan puasa, maka engkau hanya wajib berfidyah dan tidak usah mengganti puasa. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ditetapkan bagi orang yang mengandung dan menyusui untuk berbuka, tidak berpuasa, dan sebagai gantinya memberikan makan kepada orang yang miskin setiap harinya. Jadi untuk nifas kemudian termasuk haid, ya diupayakan kemudian diganti di hari lain. Tapi kalau kemudian berat untuk mengerjakannya, karena misalnya nyambung lagi karena sakit, kemudian menahun dan sebagainya, ya itu dapat juga diganti dengan membayar fidyah. Seperti hamil menyusui, yaitu diganti dengan membayar fidyah. Nah, sebenarnya diutamakan itu mengganti dengan puasa. Ya, lebih utamakan diganti dengan kita berpuasa. Tapi kalau memang berat, ya baru dengan membayar fidyah. Ya, ini yang terakhir mungkin. Lalu bagaimana kemudian kalau seorang itu berhutang puasa, kita bahasakan begitu ya. Kemudian dia meninggal dunia, sementara masih ada kemudian puasa yang dahulu dia tinggalkan. Ya, ini ada pertanyaan, seorang muslim mempunyai hutang puasa, bolehkah hutang puasa itu diganti oleh walinya? Jawabannya boleh. Dasarnya pada hadis riwayat jamaah dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Artinya dari Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya lah yang berpuasa untuknya. Dan lagi hadis Ibnu Abbas, seorang wanita berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia, padahal ia mempunyai hutang puasa nazar. Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Jawabnya, bagaimana pendapatmu seumpama ibumu berhutang lalu engkau membayarnya? Adakah itu dapat melunasi hutangnya? Jawabnya, iya. Maka sabda beliau, puasalah untuk ibumu. Yang menjadi persoalan, apakah termasuk hutang dan harus dibayar dengan puasa ahli warisnya? Kalau yang meninggal dunia pada waktu belum meninggal memang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa, yang karena tidak kemampuannya itu, puasanya dapat diganti dengan membayar fidyah sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat mengerjakannya tidak menjalankan puasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ya, sebagai penutup ayat ini dinyatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan memberikan fidyah lebih banyak, hal itu lebih baik. Tapi kalau mau dikerjakan puasa juga, hal itu lebih baik pula. Dan memahami ayat ini, bagi orang yang mempunyai hutang di kala hidupnya, tetapi memang ketika ia tidak mampu berpuasa setelah yang bersangkutan itu meninggal, maka hutang puasanya dapat dilakukan oleh walinya, dan hal itu lebih baik. Tetapi dapat juga diganti dengan membayar fidyah untuk satu hari, itu jumlahnya 1 mud atau 0,6 kg makanan pokok.
Ya, jadi kita juga harus perhatikan keluarga kita, terutama orang tua ya. Ya, termasuk istri itu ditanya, Ramadan kemarin hutangnya sisa berapa? Sama seperti kita tanya hutang harta kan gitu. Kalau harta mungkin yang penagih itu kan bisa nyampaikan ketika meninggal kan diumumkan gitu. Tapi kalau hutang puasa kan tidak ada yang nagih ya. Hutang puasa ya kita yang tanya gitu, harus memang teliti. Termasuk orang tua kita perhatikan, apalagi sudah sepuh. Kalau orang tua tidak lagi mampu untuk berpuasa, ya kita bayarkan fidyahnya. Kalau kemudian meninggal gitu, sementara ada masih hutang, kalau kita mampu mengganti dengan kita berpuasa, silakan, itu lebih baik. Jadi kita niatkan puasa itu adalah untuk mengganti, membayar hutang puasa orang tua kita. Gitu ya, kita sebagai ahli warisnya tentunya, siapa lagi yang membayar tadi? Ahli warisnya anaknya kita gitu ya. Kalaupun tidak mampu maka bisa kita ganti dengan itu tadi, membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau sudah punya orang tua yang agak sepuh, ini menjadi perhatian. Mungkin itu kajian kita di minggu ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Masih banyak persoalan-persoalan terkait dengan ya puasa yang perlu kita bahas lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.